pada malam hari ini ada mungkin ada 3 poin, sebenarnya 3 poin yang bisa kita pelajari. Tapi saya tuh ingin mengawali dengan, nah ini ada satuan pengukuran di Perjanjian Lama, itu sebenarnya karena banyak sekali satuan-satuan pengukuran yang dipakai di Perjanjian Lama yang membuat saya tuh bingung ini harus seberapa sih kira-kira kalau dihubungkan dengan zaman sekarang tuh kita membayangkannya mesti seperti apa ya. Nah, maka tadi kan ada muncul satu Gomer, nah sehingga saya tergerak untuk memberikan materi ini bab 0 ini memang sengaja, artinya ya pengantar aja, bukan hal yang utama yang ingin saya bahas itu. Untuk yang pertama ini ada satuan berat. Jadi sikal, mina, talenta, dirham, dan kati itu adalah satuan berat. Jadi satu sikal itu 11,4 gram, satu mina setara 50 sikal, dan satu talenta itu 60 mina, dan juga satu dirham itu 8 gram. Satu kati 654 gram. Nah ini memang kalau baca di sumber yang lain mungkin ada perbedaan. Yang saya pakai itu di kitab suci yang bagian belakangnya itulah, entah namanya agenda atau namanya ya apalah, lampiran mungkin ya namanya. Kemudian untuk yang kedua ini ada satuan mata uang, ada dinar, dirham, dan juga talenta. Nah, satu dinar ini yang ada beberapa interpretasi atau tafsir mengenai satu dinar itu kalau dirupiahkan ada berapa ya. Nah, salah satu ayat yang terkenal itu kan satu dinar itu kan upah pegawai di satu hari itu kan. Nah, kalau kita bayangkan saat ini itu kan satu dinar itu seberapa sih? Ya kalau UMR misalkan Jakarta 4 juta, kita kerja selama 20 hari ya berarti kira-kira satu dinar itu 200.000. Jadi satu dinar itu setara dengan 200.000, banyak juga ya. Kalau satu dirham, nah itu kayak mata uang dari Persia mungkin, atau dari Roma ya. Ya Persia, Roma. Oke, nah kemudian kalau untuk satu talenta ini setara dengan 6.000 dinar. Jadi kalau ada sumber yang mengatakan bahwa ini kan talenta itu kayak keluar di dua hal ya, satuan berat dan satuan mata uang. Kalau di Perjanjian Baru itu seringkali digunakan dalam satuan uang ya. Satu talenta itu 6.000 dinar, sebanyak itu memang itu untuk menyatakan mata uang. Tapi karena dinar itu kan juga koin entah koin perak entah koin emas itu kan ada beratnya. Nah itu di Perjanjian Lama sebagai satuan berat itu satu talenta kira-kira 34 kilogram. Nah itu salah satu interpretasi dari satu dinar itu upah pegawai satu hari. Nah, tapi ketika saya cari-cari lebih lagi, dinar itu ketika di bahasa Yunani itu denarion, atau ada denarius ataupun juga denari, itu mata uang Roma. Nah itu kalau dirupiahkan ternyata sekarang itu setara dengan 1 US dollar atau 2 US dollar. Jadi kira-kira 15.000 sampai 30.000. Nah itu yang bagi saya masih lebih kayak lebih masuk akal, sebab pada waktu itu kan upah pekerja itu kan sangat minimum sekali, sangat miskin sekali gitu ya, sehingga kayaknya tafsiran yang kedua ini yang dipakai menyatakan nilai sebenarnya saat itu. Kita mesti melihat di sini kan setara dengan kalau uang itu kan dalam tanda kutip setara dengan daya beli. Jadi mereka bekerja satu hari itu paling mahal 30.000. Nah kalau saat ini kita bekerja satu hari 30.000, kita bisa makan apa sih sebenarnya? Nah itu juga yang dialami oleh mereka. Satu dinar itu kira-kira daya beli mereka tuh ya segini. Kan uang itu kan menyatakan daya beli. Terus kemudian untuk selanjutnya ini ada mengenai satuan volume. Tadi dikatakan ada satu gomer itu 1/10 eva, 1/10 eva itu 3,6 liter. Atau 10 eva atau satu gomer itu 10 eva 360 liter. Satu eva sendiri 36 liter itu menyatakan volume. Satu bat itu 36 liter tapi khusus untuk yang sifatnya cairan. Ada satu hin 1/6 bat. Nah, itu kita bayangkan kalau 36 liter kan seperti galon aqua gitu kan. Satu gomer itu berarti 2 galon aqua 2 gelas aqua yang kecil itu. Sedangkan kalau satu eva itu 2 galon aqua 36 liter. Oh, berarti kira-kira satu gomer penuh itu ya 2 gelas aqua itu gitu. 3,6 liter. Oke. Ini pengantar saja untuk satuan ukur. Dan kemudian untuk
poin pertama yaitu di Mara dan di Elim. Ini saya tidak menemukan judul yang lebih baik daripada judul babnya itu sendiri. Kita mulai dari 15, dari mulai bab 15 ayat 25. Musa berseru kepada Tuhan, dan Tuhan itu menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Nah, jadi di sini ada objek sepotong kayu itu, lalu air itu menjadi manis. Tapi apa sih mengenai kayu itu sendiri? Kalau mengenai dari Nabre komentari, itu kayu itu tidak dapat diidentifikasi jenis dan namanya. Itu tiba-tiba pokoknya kayu itu tiba-tiba jadi manis saja. Nah, tapi secara alegoris itu arti yang menggambarkan apa ya? Seolah-olah tuh kita baca perjanjian lama, tapi dalam terang perjanjian baru. Kira-kira tuh apa ya? Mengenai kisah Yesus, tapi yang ingin digambarkan dalam perjanjian lama, begitu. Nah, itu menggambarkan salib Kristus oleh karena karya penyelamatan manusia. Itu oleh Ambrosius dan juga Jerome Biblical Commentary. Kemudian yang 15 ayat 26. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Jadi di ayat yang ke-26 ini kita bicara mengenai penyakit dan juga mengenai kesembuhan. Kita mesti melihat kembali, recall bahwa pada zaman itu dosa dan penyakit itu dianggap sebagai sebuah dosa pribadi, dianggap sebagai sebuah penyakit pribadi atau kejahatan pribadi. Atau ketika kita mau kontekstualisasi dalam keadaan saat ini, yang termasuk dosa itu kan ya mungkin alkohol, drugs, sebuah ketamakan ataupun seks itu sendiri. Nah, itu kan dianggap sebagai dosa ataupun kejahatan pribadi, sehingga kalau mereka kena penyakit ya karena mereka mengonsumsi ini, kira-kira begitu. Nah, seperti bagaimana tadi Kak Yusni sharing bahwa ya mungkin kita masih miskin, mungkin kalau kita taat Tuhan akan begini, kalau kita taat Tuhan tuh tidak akan untung, dan ternyata itu didukung juga oleh di dalam Bible bahwa orang benar dalam tanda kutip itu lebih sengsara daripada orang berdosa. Kalau misalkan orang mengonsumsi banyak alkohol, banyak obat-obatan, dan kemudian ketamakan, banyak makan dan lain sebagainya, banyak makan enggak, tapi maksudnya ketamakan itu mungkin tidak hanya dalam hal makanan ya. Orang benar tuh akan jauh lebih sengsara, dalam artian mungkin badannya kurus kering, kok sepertinya tuh tidak dapat menikmati hidup gitu kan, daripada orang berdosa yang melakukan hal sedemikian banyak itu kok lebih bahagia kelihatannya, badannya juga lebih subur kelihatannya juga begitu. Jadi orang benar itu lebih sengsara daripada orang berdosa. Nah, terus gimana dong kalau orang benar itu lebih sengsara daripada orang berdosa? Lah kan kita pasti akan bertanya. Nah, terus resolusinya apa? Terus yang didapat dari kalimat ini tuh apa? Bahwa orang benar itu lebih sengsara daripada orang berdosa. Nah, kita akan membahas mengenai penyebabnya setelah ini. Nah, di 15 ayat 27, ketika bangsa Israel tidak dapat meminum air yang ada di Mara, mereka bisa meminum air yang ada di Elim. Di sanalah terdapat 12 mata air dan 7 pohon kurma. Lalu berkemalah mereka di sana di tepi air itu. Jadi Elim itu semua air dapat diminum. Setelah kepahitan di Mara, Allah itu akan memberikan Elim. Atau tadi waktu kita sharing bahwa mungkin saat ini hidup kita pahit, hidup kita tidak dapat menikmati hidup begitu ya. Di dunia ini kok rasanya begitu saja tidak dapat melakukan banyak hal sebagaimana tadi dijelaskan mungkin orang berdosa lakukan. Maximus dari Turina itu mengatakan bahwa setelah kepahitan dunia dan hukum, Allah itu menjanjikan kesalahan Injil yang berlimpah. Jadi setelah pahit tadi pasti akan manis, karena ujungnya tadi manis ya, kalau dari sharing Kak Yus tadi. Bahwa setelah kita mengalami pahit, setelah kita akan mengalami manis itu tadi. Nah, kemudian untuk yang kedua, ini yang saya janjikan tadi bahwa macam-macam kepahitan dunia itu sebenarnya penghalang bagi manusia untuk mengampuni dan mengasihi.
Setidaknya ada 3 hal, mengapa sih kita sebagai manusia itu sulit sekali untuk, atau mengapa tadi orang benar tadi terlihat lebih, apa ya, lebih sengsara daripada orang berdosa. Atau kita dalam kehidupan di dunia ini tuh, kenapa sih kita sulit sekali untuk mengampuni, untuk mengasihi, untuk menjalankan ketetapan Tuhan? Kenapa kita selalu melekat pada dunia? Ya karena 3 hal ini yang saya bilang tadi, bahwa ada 3 faktor yang saya berikan, ini semuanya menurut Alkitab, bukan hanya saya comot Alkitab, saya comot satu ayat, tapi memang konteks ayat itu memang sedang mengatakan ini. Yang pertama, karena tawaran dunia jelas lebih menarik. Yang kedua, kelekatan pada dunia. Kita tuh ingin melekat pada dunia. Dan yang ketiga, ingin menguasai dunia. Itu adalah sifat manusia. Jadi 3 hal ini itu adalah tawaran yang diberikan dunia kepada manusia. Kepada manusia, makanya tadi bilang bahwa orang benar itu akan lebih sengsara daripada orang berdosa. Nah, kenapa dikatakan orang berdosa? Karena ketika kita dibaptis, pada dasarnya kan kita sudah bukan lagi bagian dari dunia ini ya. Kita tuh seperti menjadi anak-anak Allah, kita harusnya tuh menguasai dunia untuk memberikannya kepada anak cucu dan lain sebagainya. Tapi 3 hal ini itu yang menghambat kita sebenarnya. Tawaran dunia lebih menarik, itu jelas. Banyak sekali tawaran dunia lebih menarik, entah dari jabatan ataupun yang tadi pernah saya tampilkan, mungkin alkohol ataupun drugs ataupun sebuah ketamakan ataupun seks itu sendiri. Kemudian kita manusia tuh ingin melekat pada dunia. Kemudian yang terakhir adalah kita manusia tuh ingin menguasai dunia. Makanya ketika sebenarnya tadi ketika Kak Yus sharing gitu ya, mengenai kok rasanya banyak sekali informasi yang tidak dapat difilter ya oleh zaman sekarang, itu kayaknya banyak sekali informasi yang masuk, tapi tidak ada satupun yang apa ya, yang membuat kita tuh seolah-olah tenang gitu loh. Dari segi manapun. Saya pun juga merasakan demikian. Tadi sempat saya singgung dari segi investasi, kok ya kayaknya merah terus, nggak ada hijau-hijau, saham, cryptocurrency, bahkan emas pun juga nggak jelas sekarang harganya seperti apa. Kemudian belum lagi berita perang di mana-mana, Rusia, Ukraina, Timur Tengah, negara kita sendiri juga belum selesai dengan kepentingan internalnya. Jadi seolah-olah banyak sekali manusia tuh ingin menguasai dunia gitu loh. Ingin menguasai dunia, terus kita sendiri tuh harus mengambil bagian di mana. Makanya ayat ini saya setuju bahwa ini baik sekali. Habis marah kemudian timbullah elim, itu ya sama seperti yang kita hadapi saat ini. Saya ingin sharing begini. Kalau tadi Kak Yusni mengatakan, atau teman-teman juga pasti setuju mengenai setelah kepahitan duniawi akan muncul kesalehan Injil. Nah, saya tuh ingin sharing begini. Dulu ketika saya belum saya tidak percaya dengan penyelenggaraan ilahi dan lain sebagainya, walaupun saat ini pun saya juga masih terus memperdalam ajaran iman, masih memperdalam itu juga. Tapi saya tuh pernah bertanya tuh begini, Tuhan itu kan menjanjikan surga ya. Tadi kita sudah dapat bahwa orang benar di mata dunia itu akan lebih sengsara daripada orang yang berdosa. Artinya kita tidak dapat dunia. Padahal hidup kita itu kan setelah dunia, kita akan menghadapi alam kematian. Alam kematian itu afterlife, setelah kehidupan itu yang Tuhan janjikan ada surga. Nah, pertanyaan saya waktu itu, dan mungkin saat ini terbuka pada teman-teman, bagaimana kita dapat yakin bahwa di dunia ini kita sudah melaksanakan perintah Allah sehingga kita dapat surga. Dan selanjutnya yang menjadi pertimbangan saya adalah, nah, bukankah ingin menguasai dunia dan kelekatan pada dunia itu adalah salah satu solusi? Loh, kok bisa salah satu solusi? Nah, karena begini, kalau seandainya kita menjadi benar, taat kepada Allah, artinya kita tidak dapat dunia. Kita tidak dapat dunia, ya nanti kalau kita dapat surga. Lah kalau nggak dapat surga, jadi 0-0 dong. Nggak dapat dunia, nggak dapat surga. 0 dong kita dapatnya, nggak dapat apa-apa kan berarti. Nah,
seandainya kita dapat dunia saat ini, paling nggak kita kan dapat satu dari dua gitu loh. Dapat dunia, walaupun nggak dapat surga, ya bodo amat, itu semua perkara nanti. Bahkan surga aja belum tentu tahu ada atau tidak. Tapi kan kita hadapi saat ini kan dunia. Lah bukankah itu menjadi masuk akal kalau kita ingin menguasai dunia? Ya kan? Jadi kita paling nggak dapat satu. Jadi setidaknya kita dapat satu, yaitu dapat dunia. Perkara kita dapat surga atau tidak, ya perkara nanti. Gitu. Nah, bagaimana menurut Ibu Bapak sekalian, teman-teman juga mengenai pendapat saya barusan bahwa antara dunia kemudian juga surga, daripada kita nggak dapat dua-duanya, kita di dunia kita nggak dapat karena patuh kepada Allah, kemudian tadi mungkin lebih sengsara juga, terus kita nggak dapat surga. Nah, lebih baik kita tutup mata, kita menguasai dunia saja, dan kemudian setelah itu perkara surganya ya perkara nanti. Paling nggak dapat satu deh dari dua, daripada nol gitu. Gimana Ibu Bapak, teman-teman? Apakah ada pendapat dulu di sini? Ini pertanyaan terbuka sih sebenarnya. Memang saya mesti mengakui bahwa argumen saya tadi itu memiliki cacat ya, memiliki cacat yang valid menurut saya. Memang ada cacatnya gitu loh. Jadi bukan saya bertanya demikian tuh bukan berarti saya memprovokasi gitu ya. Itu nggak ada cacatnya tuh, kayak kalimat itu tentu pasti ada cacatnya lah. Kita manusia pasti dalam berargumen selalu ada cacatnya. Nah, sekarang celahnya di mana? Ada nggak teman-teman yang bisa menemukan celah dari argumen saya barusan? Masalahnya kalau ikut cara dunia nggak ada habis-habisnya, ujungnya hampa luar biasa. Jawabannya persis sekali dengan yang saya mau katakan. Wah, emang kalah pinter aku sama Kak Yusni. Ya begitulah. Saya baru itu, terus ini Kak Yusni sudah lebih berpengalaman, jadi jawaban itu gampang sekali ya Kak ya. Tapi saya mendapatkan jawaban itu bertahun-tahun loh. Tapi yang dikatakan Yusni itu benar, sesuai yang saya mau sharingkan. Seminimal-minimalnya ada dua jawaban sampai saat ini yang saya dapatkan. Untuk yang pertama dari kacamata dunia dulu, sebenarnya ketika teman-teman melihat bahwa tawaran dunia lebih menarik, jelas banyak tawaran dunia lebih menarik. Kita hidup mungkin lebih kaya, lebih apa segala macam, lebih makmur ya. Yang kemudian kedua, kelekatan pada dunia. Kalau kita ingin melekatkan diri pada dunia, tentu kita akan menjadi bagian dari dunia itu sendiri. Barangkali tawarannya yang lebih menarik itu akan sampai pada kita. Kemudian yang ketiga, ingin menguasai dunia. Nah, tapi dari antara ketiga ini, yang patut digarisbawahi adalah apa sih tolok ukur kita sudah menguasai dunia? Apa sih yang menjadi parameter atau apa sih ukurannya kita sudah menguasai dunia? Gitu. Itu nggak ada. Itu memang nggak ada. Seperti yang Kak Yusni katakan. Kalau kita ingin menguasai dunia, itu memang nggak pernah ada habisnya. Misalkan kita ingin menguasai satu sektor ekonomi, atau kita ingin menguasai negara, terus kemudian apakah menguasai satu negara lengkap dengan misalkan semua rakyatnya memberikan upeti kepada kamu gitu kan? Terus kemudian kita sudah dikatakan menguasai dunia, ya tentu belum. Ya, tapi seandainya kita bergerak untuk menguasai dunia, misalkan dengan menaklukkan bangsa-bangsa lain, sejarah itu mengatakan bahwa nggak mungkin kita bisa menaklukkan satu dunia. Gitu. Pasti akan timbul peperangan antar bangsa-bangsa, ujung-ujungnya kita juga mati juga. Kalau di bom nuklir ya kelar. Jadi sama saja, kita nggak akan pernah bisa menguasai dunia. Ujung-ujungnya itu adalah kehampaan dan keputusasaan. Bener banget Kak Yusni. Pinter emang, luar biasa. Satu-satu yang buat hidup. Nah, itu adalah hal yang kedua yang ingin saya sampaikan. Satu-satunya. Lalu gimana? Kenapa argumen saya tadi cacat? Untuk yang kedua adalah, misalnya kita memandang dari kacamata iman ya, dari kacamata iman. Itulah yang namanya iman.
kita nggak akan pernah tahu ke depannya itu seperti apa. Tapi karena Tuhan sendiri yang menjanjikan demikian, ya apalagi yang mau kita pegang gitu. Kalau kita orang Katolik, kita sudah dibaptis kan kita menerima Allah. Bahkan di ayat 15.26 tadi, menjalankan segala ketetapan dan perintah-perintahnya. Maka bagi saya iman itu kalau teoritis kan jawaban dari wahyu Allah. Nah, kalau menurut saya, barangkali teman-teman yang pendapat berbeda juga silahkan. Menurut saya iman itu adalah keberanian untuk masuk dalam kegelapan. Kegelapan itu atau dalam hal ini kepahitan dunia itu sendiri. Sehingga kita lebih sengsara ya nggak apa-apa. Sehingga kita lebih apa itu ya sudah nggak apa-apa. Gitu. Walaupun pasti akan ditanya juga mungkin saya ya. Lah terus saya tuh harus sesengsara apa sih sehingga kita sudah dikatakan mengikuti Yesus gitu kan. Harus merendahkan diri seperti apa sih? Pertanyaan Kak Yusin tadi di awal itu sepertinya sudah merangkum yang saya katakan pada malam hari ini. Ya, pada prinsipnya yang saya katakan mengenai dunia dan juga janji-janji ini adalah soal logika, hanya soal mindset saja. Ketika kita bicara mengenai ketuhanan itu kan hal yang apa ya, yang ilahi gitu ya, yang sangat sangat metafisik, sangat apa ya, ya sangat di atas sana gitu loh. Nah, kalau kita hanya beranggapan pada logika yang pendek seperti itu, kita tidak akan pernah mendapati apapun. Ya, pada kenyataannya pendapat saya salah, ya udah selesai salah. Gitu. Ujung dunia pun mau dicari juga nggak akan pernah dapat. Tapi setidaknya tiga hal ini yang menghambat kita untuk tidak pernah maju. Tawaran dunia itu lebih menarik. Dan kita ingin melekatkan diri pada dunia dan ingin menguasai dunia. Dan bukankah itu yang terjadi dengan bangsa Israel? Mereka punya tujuan pasti di depan sana di tanah terjanji, tapi bangsa Israel itu di tengah-tengah masih memikirkan dunia. Dulu tuh aku bisa makan kuali, daging, itu isinya roti kenyang, sekarang malah nggak bisa makan. Gitu. Oke, saya lanjutkan. Kemudian bab 16 ayat 3. Jikalau kami mati di tanah Mesir ketika kami duduk di depan kuali berisi daging dan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Nah, inilah yang tadi di poin keempat gitu ya. Ketika kita punya resolusi itu kenapa kita nggak sampai dapatkan itu resolusi? Atau inilah sifat asli manusia, kata John Cassian. John Cassian itu mengatakan ya inilah sifat natural dari manusia, dari kita semua. Bangsa Israel itu menginginkan perubahan lalu membuat keputusan, tapi tidak mampu menerima konsekuensi dan juga risikonya. Loh, kalau kamu pengen dibebaskan keluar ya kamu harus kelaparan, kira-kira gitu. Tapi mereka bersungut-sungut terus sepanjang jalan tuh bersungut-sungut gitu isinya. Nah, itu yang hal yang kalau kita kontekstualisasi dalam kehidupan, sebagaimana saya pernah sharing juga pada teman-teman, ketika pandemi dimulai itu bagi saya itu sebuah awal yang membahagiakan. Saya tidak bahagia karena pandemi, tapi saya bahagia karena itu libur gitu ya. Work from home, saya bisa mengatur pekerjaan saya, nggak perlu keluar dan basa-basi dengan banyak orang, dan saya punya janji untuk membaca buku. Ada 3 buku yang ingin saya baca, salah satunya itu Alkitab, yang 2 lainnya sejenis politik atau filsafat ya, buku novel tapi bukan novel cerita gitu ya. Nah, tapi dalam 2 tahun berjalan hingga sampai saat ini, resolusi yang saya bangun selesai tepat setelah pandemi itu mungkin hanya berjalan 2 minggu atau paling parah ya 1 bulan lah. 1 bulan penuh tuh saya membaca buku, tapi setelah itu aduh capek lah, ntar aja deh. Nah, jadi ketika barangkali itu juga teman-teman bisa belajar dari sharing saya. Barangkali ketika perjalanan kita untuk menjadi manusia baru, dan saya masukkan kata-kata manusia baru, kita tuh tidak mampu untuk menerima atau menjalankan konsekuensinya. Karena setiap konsekuensi tentu ada tanggung jawab. Dan setiap tanggung jawab akan ada risiko, kan kira-kira begitu. Tapi tanggung jawab yang harus diambil tuh nggak mau itu. Nah, itu kan kita banget. Itu kan manusia sekali. Ketika kita tuh punya keinginan, kemudian kenyataannya begini, jadi ada selisih, kemudian timbul masalah, tapi kita tuh nggak mau terobos itu. Kita tidak mau istilahnya apa?
entah naik kelas atau entah apa tadi tetap setia atau apapun bahasanya, tapi intinya adalah ketika kita punya keinginan ataupun itu keinginan yang ilahi, jangankan dari keinginan ilahi untuk memperbaiki diri sampai sampai seberapa lama kita tahan. Sama halnya dengan mengatakan aku baik-baik saja di Mesir. Itu yang dikatakan oleh orang Israel. Nah, sama saja aku baik-baik aja di Mesir, ngapain aku juga mesti keluar? Nah, kira-kira begitu. Dari bangsa Israel sendiri yang keluar dari perbudakan Mesir. Nah, ini akhir dari poin pertama, yaitu orang benar lebih sengsara daripada orang bersalah. Dan macam-macam kepahitan dunia atau kita sendiri yang apa ya dihantam oleh kenyataan dan itu pahit, itu adalah bahwa kita tuh sebenarnya ingin menguasai dunia. Manusia melekat pada dunia dan tawaran dunia yang paling utama itu tawaran dunia lebih menarik. Sehingga ini yang membuat kita itu seperti terbelenggu, kira-kira begitu. Kemudian untuk yang kedua, ini poin kecil saja, jembatan untuk Kak Bertus nanti membawakan poinnya. Di sini saya mau meringkas saja dalam satu slide ini dinamika Tuhan dan juga bangsa Israel. Pertama di ayat 23 kita bisa lihat bahwa bangsa Israel itu sampai dimarah tapi airnya pahit. Sebelumnya di bab ayat 22 mereka kehausan, terus kemudian mereka dimarah tapi airnya pahit. Dikasihlah itu kayu, kemudian mereka uh, minum gitu ya. Tapi sebelum itu mereka bersungut-sungut dulu. Terus apa yang akan kita minum kalau airnya itu pahit? Mereka dikasih air tapi pahit, masih juga bersungut-sungut. Nah sudah itu mereka sampailah kepada mereka di elit. Mereka sudah dikasih air, terus masih mereka juga minta makan. Bahkan yang ini bagi satu kalian tuh parah banget ya. Seolah-olah bersungut-sungut sama Tuhan tuh kayak keterlaluan gitu loh. Kayak keterlaluan sekali. Kalau kami mati tadi yang ditanam Mesir oleh Tuhan, paling kamu tuh menghadapi kuali daging dan roti. Nah, ini mana daging dan rotinya? Nah, tapi hebatnya Tuhan, itu ya itu digenapi di dua ayat berikutnya, ayat 4 dan ayat 12. Aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Dan kemudian mereka ada bersungut-sungut lagi entah di ayat 5 sampai 11, di ayat 12 diberikan lagi oleh Tuhan. Pada waktu senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Kan luar biasa sekali. Tuhan itu memberikan bangsa Israel hal yang mereka inginkan. Barangkali mereka tidak butuhkan itu, tapi mereka inginkan itu dan Tuhan kabulkan itu. Luar biasa sekali. Tapi itu kebangetan banget, keterlaluan sekali gitu ya. Bangsa Israel bersungut-sungutnya. Saya yang baca aja juga agak-agak ini kok kayaknya mentalnya tuh kok mengerikan gitu ya. Udah dikasih ini satu bukannya bersyukur gimana. Kayaknya kan spontan saya tuh membandingkan dengan diri sendiri. Kok kayak nggak separah itu juga ya. Sudah dikasih air yang manis juga, masih minta roti, dikasih roti masih minta daging juga, luar biasa. Tapi lebih luar biasa lagi Tuhan yang mengabulkan mereka yang mereka inginkan. Barangkali mereka tidak butuhkan, tapi mereka inginkan gitu. Untuk yang terakhir, ini semestinya slide terakhir. Ini kecil aja. Mereka makan roti, itu artinya adalah mana. Apa ini? Itu arti mana itu adalah apa ini? Itu kata Caesarius dari Arles mengatakan bahwa ya itulah yang selalu kita lakukan, makan mana. Ketika kita mendengarkan ketetapan Tuhan melalui hukum-hukum gereja, dan kita akan mengatakan apa ini? Ketika pastor juga membacakan mungkin surat gembala, kita akan mengatakan, oh apa ini pastor? Surat gembala. Nah, ya kan begitu. Doa apa ini gitu. Nah, jika kita ingin makan mana, nah setara dengan ingin menerima firman Tuhan. Nah, di akhir mana itu kecil dan sangat halus. Sama halnya dengan firman Tuhan, sama halnya dengan panggilan itu sangat kecil dan sangat halus. Jadi perlu kepekaan banget untuk makan mana, untuk menerima firman Tuhan itu sendiri. Kalau saya ditanya kepekaan seperti apa, barangkali saya pun juga belum punya kepekaan yang sekecil dan sepeka itu untuk merasakan firman Tuhan. Bahkan mungkin apa sih panggilan kamu, yang panggilan ilahi kamu tuh apa sih? Waduh, saya juga nggak tahu ibu bapak teman-teman. Terus terang saja. Tapi saya percaya bahwa melalui komunitas itu yang menjaga kita untuk tetap on track lah, kira-kira begitu. Ya,
Di poin 2 tidak ada kesimpulannya. Di bab ini silahkan untuk Kak Bertus. Wow.